Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Fillah dimanapun Anda berada? Jumpa lagi di channel Setia Siar bersama Setimbun NPC pastinya. Semoga antum semua tetap dalam keadaan iman dan Islam, juga istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam, kembali pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, berbekalkan iman dan Islam. Sahabat beriman, banyaknya para mu'allaf dan mu'allafah dunia, bahkan sekelas pendeta ataupun orang terpandang di gereja, banyak yang menemukan hidayah, baik melalui perantara Alkitabnya ataupun hidayah keajaiban yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kehendak yang berbeda-beda. Nah, jadi tiada salahnya jika kaum muslim membaca Bible. Oleh karena itu, dalam Islam kita perlu memahami ilmu pengetahuan kristologi muslim. Karena itu penting untuk membentengi diri dari upaya pemurtadan yang ada. Dan perlu diingat, tujuan adanya kristologi muslim untuk umat agar bisa memahami dan mencerahkan, juga mencerdaskan siapa itu Yesus dan siapa itu Isa ibnu Maryam, baik dalam Bible mereka ataupun di Al-Quran kitab suci kami. Jadi tiada salahnya jika muslim mempelajari Bible sebagai kajian Islam dalam kristologi muslim. Dan kami bukan ngurusin agama orang lain, tetapi harusnya ente bangga terlahir orang-orang cerdas di sekeliling kita yang memberi pemahaman atau pemaparan ilmu tentang kristologi muslim, seperti apa ketuhanan Yesus dan siapa Yesus itu sebenarnya. Jadi ilmu kristologi muslim itu penting dan membukakan rasa penasaran kita tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan kami juga terus melahirkan banyak pendakwah sebagai sarana dakwah untuk mensiarkan ukhuwah Islamiyah. Kalau bukan kami dan para mu'allaf dan mu'allafah dunia, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ke depannya? Seperti apa? Dan untuk komentar Anda sudah saya jawab tadi. Bukan ngurusin agama orang lain. Ilmu kristologi itu penting. Dan bagaimana tanggapan Ustadz Kainama dan pejuang agama Allah lainnya dalam suasana santai Ustadz dan Cemuma dan Ustadz Ipung Atria jika seorang muslim membaca Bible ataupun orang Islam memahami Bible? Berikut penjelasan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkumpul semua para tuan guru di sini dan suasana santai. Ada satu hal penting yang sering dipersoalkan oleh saudara kita dari Kristen dan Katolik, yakni Anda ini sudah mu'alaf, terutama tuan guru, Bapak dan Cemumek sering dikatakan begitu. Hai dan Cemumek, Anda ini sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, buka saja Al-Quran, tidak usah baca-baca Bible karena itu bukan kitabmu. Itu bagaimana tuan? Silakan. Oke. Itu suatu kesaksian saya. Ya. Ketika saya masuk Islam, Ya. dan Bible itulah yang membawa saya. Ya. Jadi saya harus umumkan di mana-mana. Saya harus sampaikan alasannya saya masuk Islam karena Bible. Ya. Seperti di dalam Alkitab Perjanjian Lama, para nabi-nabi sebelum ibadah tanggalkan sendal dan wudu, ruku dan sujud, dan ada bermacam-macam contohnya. Bahkan juga Yesus mengajarkan untuk membasuh kaki. Dan ada hal-hal yang penting dalam Al-Quran, terdiri dari Torah, Sabur, dan Injil. Nah, itu ada dalam Bible. Jadi sebetulnya seorang muslim yang baik itu harus belajar Bible juga selain strong dalam Al-Quran. Ini sebagai pembanding atau komparatif. Jadi semakin dia itu kuat dan mengerti Al-Quran,
semakin dia paham tentang Alkitab. Itulah sebabnya para mualaf itu, bahkan para ustadz-ustadz itu, saya anjurkan belajar Bible. Bongkar rahasia Bible itu, supaya banyak yang menjadi muslim, banyak yang mualaf. Pak, ini hal yang perlu saya sampaikan. Demikian. Terima kasih banyak. Ini saya ingin komentar dari Ustadz K. Ya. Yang sering juga dikatakan begitu. Hei Kainama, jangan buka Bible. Anda sudah masuk Islam. Oh, taati aja Al-Quran Anda itu. Begitu. Bagaimana Tuan Guru Ustadz? Hei Kainama, kau sudah Islam. Jangan kau buka-buka Bible. Kau urus saja Al-Quranmu. Ya, yang saya baca itu Al-Quran. Ya kan? Enggak, itu Alkitab. Oke, kalau Alkitab, masa bunyinya gini? Fajaba Isa. Ini wasiatihiyah. Al-maula ilahuna huwa. Allahu ahad. Itu Bible itu. Terus ketika saya baca itu, saya sama aja mengucapkan Isa. Jangan nggak apa, kayak nama udah urus saja Al-Quran. Iya, yang saya baca itu Al-Quran kok. Isa kan. Kalau Bible kan Jesus tuh. Saya kan nggak baca itu, saya bacanya Isa. Fajaba Isa. Oh, itu bukan Bible. Bible itu Markus 12:29. Fajaba Isa, ini wasiatihia. Al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Lalu di ayat 32-nya, wala ilaha illallah. Itu Al-Quran bukan sih? Kalau orang dengar pasti Al-Quran kan? Nggak salah dong. Saya bukan baca Bible, saya baca Al-Quran yang datang sebelum Rasulullah. Namanya Injil. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah firman Allah. Semua setara. Yang membedakan nama. Apakah ketika saya baca Injil sepadan dengan Al-Quran, lalu saya dibilang mengorek-ngorek agama orang lain, kitab suci orang lain? No. Di dalam kitabmu tulisannya fa'ajaba Isa ibnu Maryam. Saya kayak nama setelah bersyahadat mengenal sosok yang namanya Isa ibnu Maryam. Sekarang gue baca di Bible. Namanya juga Isa ibnu Maryam. Saya baca Bible apa baca Quran? Kesetaraan ini yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Supaya kita tidak menganggap yang lain lebih rendah. Ketika ada orang yang bilang, kayak nama kok Islam, urus Islammu saja. Dia sedang menganggap orang Islam lebih rendah daripada orang Kristen. Kristen nggak ajarkan gitu, tapi Kristen ajarkan. Ya. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada. Ketika aku baca Bible, dan di dalam itu yang aku baca adalah tentang Jesus yang Isa, yang sholat, yang Islam, maka aku sedang belajar juga baca Quran. Itu bedanya. Aku tidak korek-korek Bible-mu. Oke. Aku korek itu. Ya, silakan. Saya tambahkan saja. Ya, tambahkan lagi lah. 1 menit Tuan Guru. Karena Ya. ya, Oke. mau syahadat Ya. lagi. Oke. Ada orang syahadat lagi ini masuk Islam. Ada orang bilang begini, Isa dengan Yesua itu tidak sama. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Arab. Ya. Perlu diketahui bahwa dua-dua itu punya huruf konsonan. Ya. Dan konsonan kadangkala bunyinya berbeda-beda. Tetapi dua-dua ada kata I dengan S. Ya, Y itu sepadan dengan I. Jadi Y berubah I, S tetap S. Yesua sepadan dengan Isa. Jadi itu sama. Ya, dalam Bible perjanjian lama Yesua, perjanjian baru Yesus itu juga sepadan I dengan S. Ya. Cuman vokal yang berbeda. Jadi Yesua, Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Demikian penjelasan berdasarkan Alkitab. Tidak bisa dibantah. Kalau ada yang membantah, orang paling bodoh
di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir. Syukran jazak. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Ya, itulah ilmu yang disampaikan oleh Gurunda Ustadz Kainama, Ustadz Ipung Atria dan Dan Cemumi. Semoga ilmu-ilmu beliau dapat kita serap bersama dan menjadi ilmu yang barokah untuk pemahaman kristologi muslim pastinya, sebagai pembekalan diri untuk melawan pemurtatan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.